Mohon maaf tadi kelupaan direkam ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi orang munafik. Tapi zaman sekarang tentunya ada juga mereka ngakunya orang Islam, tapi nyatanya mereka tidak pro terhadap Islam, malah benci Islam, itu orang munafik. Nah, orang munafik itu kadang juga baca Quran. Permisalan mereka seperti apa? Seperti raihanah, contoh buahnya. Baunya harum tapi rasanya pahit. Kalau di sini apa namanya ya? Mungkin bunga mawar gitu kan ya, atau bunga apa gitu. Bunga-bunga itu kalau dicium harum, cuma kalau dimakan pahit. Permisalan orang munafik yang tidak baca Quran, udah sudah munafik dia nggak mau baca Quran, itu seperti handolah. Nama buahnya handolah, tidak ada bau, rasanya pun pahit. Tuh, kalau di kita mahoni kan, mahoni itu baunya nggak ada, rasanya juga pahit. Jelek banget. Itu apa? Kenapa Nabi menyebutkan seperti ini? Yaitu tentang perbandingan orang-orang Islam itu kalau dari segi baca Qurannya itu dipermisalkan seperti buah-buahan. Tentunya kalau yang paling bagus itu ya tadi orang Islam yang suka baca Quran. Itu seperti buah yang baunya harum, rasanya pun pahit, manis, itu enak. Baunya itu ya ya kelihatannya jadi dia orang Islam kelihatannya. Kalau rasanya itu setelah diicipi jadi dalamnya. Nah, tentunya kita pengen dari termasuk orang-orang yang pertama ini yang Islam kita baca Al-Quran. Jangan sampai tidak baca Quran, apalagi jadi orang munafik. Dari orang munafik itu nanti kalau masuk neraka itu mereka lebih dahsyat azabnya, siksanya dibandingkan orang yang terang-terang dia memusuhi Islam, orang kafir. Hadis berikutnya, saya scroll ke bawah. Izzul warif atul umam bil Quran wada' biha wa dalilina bita'dihi wa i'radi'an. Apa kedudukan derajat sebuah umat, sebuah umat, suatu daerah, suatu negara itu diukur dari Quran. Kalau mereka menerapkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkannya, insya Allah mereka akan mulia dan tinggi. Tapi sebaliknya, mereka akan rendah dan lemah. Dalilnya apa? Hadis Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab, beliau merupakan mertua Nabi sekaligus khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau juga salah satu dari 10 sahabat yang dapat kabar gembira di surga. Khulafaur Rasyidin. Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal janabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum dengan sebab Al-Qur'an dan merendahkan kaum yang lain. Siapa yang Allah angkat derajatnya? Tentunya orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an dan menetapkannya di kehidupan semua. Adapun orang yang tidak mau, tentunya mereka akan rendah. Supaya apapun mereka, sehebat apapun mereka katanya, tapi pasti mereka nanti akan hancur rendah. Bisa dilihat, kita lihat orang Arab di zaman Nabi itu, bahkan sebelumnya, kita bicara sebelumnya, Nabi diutus ke kalangan orang Arab. Mereka itu orang-orang yang gak dianggap, rendah, sangat rendah. Kerjaannya rata-rata perampok kayak begitu, terhina. Tapi setelah Allah mengutus Nabi kepada mereka, membawa risalah, membawa Al-Quran gitu ya, mengajarkan kepada mereka, mereka mengamalkannya, akhirnya Allah angkat derajatnya jadi umat yang luar biasa, disegani bahkan oleh Romawi dan Persia setelah itu. Luar biasa. Itu gara-gara Al-Quran. Ini juga sama, insya Allah Indonesia bisa jadi negara yang maju dan dikdaya yang lebih kuat, ditakuti oleh semua negara kalau seandainya ini yang berandai-andai boleh saja, seandainya menerapkan Al-Quran, membaca, menghafalkan dan juga menerapkan, mengamalkan Al-Quran di kehidupan pribadi, kehidupan keluarga dan juga kehidupan
bernegara semuanya diatur dengan Al-Quran. Allah akan angkat derajatnya. Berikutnya, yaumul qiyamati ya'til Qur'anu syafi'an li ahli. Besok pada hari kiamat, Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi keluarganya. Keluarga di sini adalah orang yang menghafalkannya. Dalilnya apa? Dari Abi Umamah Al-Bahili namanya, salah satu sahabat Nabi, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW. Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat terhadap orang yang membacanya, orang yang menghafalnya. Ya, syafaat itu apa sih? Mungkin ada yang tanya dan nggak tahu. Syafaat itu pertolongan khusus yang Allah berikan kepada hambanya besok di hari kiamat. Yang pada waktu itu tidak ada lagi uang rakai, tidak lagi, tidak ada lagi sokokan, suap, tidak menerima sokokan, tidak terima suap, tidak bisa ditebus, dosa tidak bisa ditebus dengan meskipun dengan emas penuh bumi dan seisinya, nggak bisa. Nah, pada waktu itu yang diharapkan siapa? Hanya syafaat, pertolongan. Apalagi kalau amalan kita pas-pasan. Ada banyak cara mendapatkan syafaat. Syafaat dari Nabi lah salah satunya. Kita tidak sedang bicara itu karena akan sangat panjang nanti. Kita khususkan di sini ada syafaat yang bersumber dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang sering baca Al-Quran akan mendapatkan syafaat itu. Ada hadis khusus, nggak disebutkan di sini, mungkin di kitab aslinya ada ya. Nabi pernah mengatakan begini, di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat. Ada satu surat, jumlah ayatnya 30. Surat itu di akhirat nanti akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang yang mempelajarinya sampai diampuni oleh Allah dosanya. Tahukah kalian apa surat itu? Kata Nabi. Nabi menjawab, surat itu adalah surat Tabarakalladzii biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Itu contoh. Surat Al-Mulk akan memberikan syafaat. Makanya banyak teman-teman atau adik-adik itu yang mereka suka ini menghafalkan secara khusus surat Al-Mulk. Khusus, gak apa-apa, itu memang fadilahnya luar biasa. Berikutnya kita lanjut. Man hasada akhahu fil Qur'ani fa innahu min al-ghibtatil mahmudati. Barang siapa yang hasad itu apa? Hasad itu pada dasarnya sifat yang tercela, yang jelek. Cuman yang dimaksud hasad di sini ghibtah. Nah, ghibtah itu apa? Bedanya ghibtah dengan hasad. Kalau hasad itu orang pengen nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dengan cara apa? Supaya nikmat itu dicabut dari orang lain itu, sehingga dipindahkan ke dia. Itu hasad, iri, dengki. Kalau ghibtah itu pengen sesuatu seperti yang dimiliki saudara yang sesama muslim tanpa menghilangkan nikmat itu dari saudaranya. Jadi pengen sama seperti dia gitu. Lah ghibtah itu pun sebenarnya juga tidak baik, kecuali ini saja. Ada dua. Dalilnya apa? Dari Ibnu Umar, anaknya Umar namanya di sini Abdullah. Jadi kalau di hadis ada sering disebutkan ibnu siapa, itu maksud mereka adalah Abdullah. Namanya Abdullah disebutkan, harus sudah terkenal bahwa namanya pasti Abdullah. Yang bedakan cuma bapaknya. Bapaknya siapa itu yang jadi patokan. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah rajulun ataallahu al-Qur'ana fa huwa yaqimu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, orang yang Allah beri dia Al-Quran, dia hafal Al-Quran sehingga bisa menerapkannya dalam sholat. Dia pakai Al-Quran itu untuk sholat, baik siang maupun malam. Jadi kalau orang punya Al-Quran itu seharusnya sholatnya itu ya pakai Al-Quran yang dibacakan. Mungkin bisa dirunut. Kalau kami di pondok
biasanya imam itu baca sholat jahriyah, sholat maghrib, isya dan subuh itu dirunut satu hizab kita setengah hizab. Jadi dari Al-Baqarah terus Ali Imran terus sampai khatam nanti ulang lagi gitu. Kalau pribadi juga boleh ketika sholat sunnah, sholat qabliyah atau ba'diyah atau sholat duha dan lainnya, atau ketika sholat malam itu dipakai Al-Quran yang dihafalkan untuk sholat. Sebagaimana sabda Nabi di hadis yang lain, afdhalus sholah turul Quran. Baik-baik sholat itu adalah sholat yang lama berdirinya. Bukan lama sujudnya, tapi lama berdirinya itu lebih utama dari segi pahalanya nih. Pahalanya insya Allah lebih besar yang berdirinya paling lama. Jadi kunut di sini berdiri maksudnya, bukan kunut doa, kunut diri. Beliau kalau diartikan sholat itu harus kunut punya panjang banget sampai setengah jam, itu beliau. Kunut itu simpel saja sebagaimana Nabi terapkan. Tapi kalau berdiri baca surat, Nabi itu pernah baca surat ketika sholat malam itu Al-Baqarah rampung selesai. Bayangkan ini, Al-Baqarah itu berapa? 2,5 juz dalam satu rakaat itu, bahkan lebih, tambah lima. Itu Nabi luar biasa. Nah kita kalau pengen seperti itu boleh pengen dalam hal seperti itu. Nah terus insoler bacanya cuma pulgu terus, nah itu mungkin kita seperti itu ya. Sudah kadung dari kecil itu terlanjur diajari kalau sholat nanti setelah Al-Fatihah baca surat pendek ke bawah sampai tua surat pendek terus ya, pulgu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar. Itu sebenarnya kurang pas. Seharusnya kita baca dari, Nabi mengatakan Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang kamu hafal yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Maka kalau mau hafalannya kuat, silahkan dipakai di dalam sholat murojaah. Kalau ketika sholat lupa, nggak apa-apa, langsung dipotong ruku atau dilanjut sholat yang lain. Berikutnya yang boleh tadi namanya iri atau pengen, bahasanya mungkin kan iri kalau tadi kita yang kurang bagus ya. Warajulin ata'allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Berikutnya adalah orang yang Allah beri dia harta, kemudian dengan harta tersebut dia menginfakkannya siang dan malam. Ya, boleh gak kita pengen jadi kaya? Boleh, tapi syaratnya jadi kaya kemudian pengen infak siang dan malam, bukan jadi kaya terus pamer, flexing. Itu tentunya tidak sama sekali. Dulu sudah ada contohnya ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, kita semua tahu ceritanya tentang Qarun. Qarun itu kaya raya luar biasa, bahkan kunci gudang kuncinya aja lah ini, bukan isi gudangnya. Itu di bawah 10 orang keberatan mereka. Bayangkan kekayaannya luar biasa. Banyak orang yang bisa akhirnya oleh Allah Qarun ditenggelamkan di dalam tanah, seharta-hartanya habis semuanya. Akhirnya orang-orang yang pengen sebelumnya pada menyesal. Nah kita boleh pengen jadi kaya, tapi syaratnya ini dengan niatan pengen infak siang dan malam, kemudian duitnya sampai habis. Duitnya itu dibelanjakan, dihabiskan di dalam berbagai amal soleh, bantu saudaranya yang sedang kesulitan dan lain-lain. Bukan untuk pamer atau untuk harta. Para sahabat itu, mereka yang kaya biasanya kalau infak itu langsung banyak. Kalau dalam sekarang mungkin miliaran gitu sekali infak, itu boleh kalau pengen tujuannya seperti itu. Yang lainnya tidak boleh, berarti saya pengen langsung kayak artis ya nggak boleh. Saya pengen ini perbuatan hati ya, tidak diucapkan, itu hasad deh, itu. Tapi kalau dalam hal tadi boleh. Jadi terus bagaimana dong kita, namanya manusia kan tabiatnya pengen kaya, pengen punya baju bagus dan lain-lain, itu boleh aja. Maksud di sini pengen itu tadi seperti temennya jadi kayak di hatinya itu ada nggak suka kalau temen seperti itu ya nggak boleh seperti itu. Kalau kita hanya sekedar pengen minta kepada Allah, mudah-mudahan saya dapat nikmat ini, minta ini, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai doa kejelekan bagi saudaranya, dan tidak boleh digunakan untuk pamer, apalagi setelah kita punya kita merasa
kita lebih baik dari saudara kita yang tidak punya. Nah itu maksudnya nanti sombong dan itu perbuatan yang haram. Berikutnya, sawabu qiraatil harfil wahid minal Qur'an, pahala membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an. Berapa sih pahalanya kita tahu, tapi kita perlu dalilnya. Apa sih dalilnya? Ketika dalam agama kita ngomong itu harus ada namanya dalil. Dalil itu bukti. Bisa jadi dari Al-Qur'an atau dari ucapan yang sahih. Tidak bisa hanya menurut saya atau saya lihat di mimpi, itu nggak dipakai. Nggak bisa jadi hujjah atau dalil. Kita perlu dalil. Dalilnya apa? Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa baca satu huruf saja dari Al-Quran, kitabullah, kitabnya Allah itu Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala satu. Dari mana kata satu terjemahnya? Hasanatul, ini mufrad. Mufrad itu satu tunggal. Jadi diartikan dia mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu, sedangkan pahala tersebut di asyri amtalina, Allah lipat gandakan 10 kali. Jadi sebenarnya satu pahalanya, tapi Allah dengan rahmat Allah, dengan kemurahan Allah, Allah lipat gandakan pahalanya sehingga jadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa kata alif lam mim yang ada di surat Al-Baqarah itu atau surat Ali Imran, alif lam mim, surat yang lain, itu kan seakan-akan kayak sedikit ini ya. Ternyata itu 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Nah, berarti pahalanya banyak. Berarti pahalanya 3. Oleh Allah dilipat gandakan lagi jadi berapa? Jadi banyak. Jadi 30. Bisa jadi nanti Allah simpan itu, kemudian Allah tingkatkan lagi pahalanya, bisa jadi juga. Jadi kalau itu pahalanya itu kadang-kadang nggak bisa gitu. Kadang-kadang orang kaget ketika nanti masuk surga. Ya Allah, dulu amalan saya cuma sedikit, kok ternyata pahalanya sebesar ini. Nah, akhirnya termasuk sedekah. Kadang orang infak, dia punyanya sedikit pas-pasan, tapi dia tetap infak cuma 1.000, 2.000, tapi Allah nanti akan dipelihara di akhirat, nanti di surga nanti diberikan pahalanya jadi berlipat-lipat. Bisa jadi tidak cuma 10 kali lipat, bisa lipat banyak. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan kamatsani habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi bisa nyampe 700 kali pahala itu. Terserah Allah. Tapi syaratnya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, syarat diterimanya pahala itu ada 2. Yang pertama, jangan sampai lupa, niat. Niatnya harus lurus bagaimana? Hanya mengharapkan pahala dari Allah, mengamalkan amalan tersebut, ibadah tersebut dalam rangka mencari ridha Allah. Nah, jadi capernya kepada Allah, bukan kepada muslim. Yang kedua, amalan tersebut harus sesuai contoh, sesuai yang Nabi ajarkan. Kalau Nabi tidak ajarkan, nah ini nanti otomatis pahalanya tak ada. Nanti kalau mau sebutan agak kerasnya fikrah itu tidak boleh dikerjakan. Berikutnya, fadlu kalamillahi ala sairil kalam. Keutamaan Al-Quran, kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah itu bahasanya, dibandingkan ucapan atau bacaan yang lain. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Jadi kalau dalam hadis ada firman Allah, itu kita sebut dengan hadis qudsi. Kalau di dalam Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran. Bedanya apa? Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau Al-Quran itu pasti valid, sahih, mutawatir, kuat, dan membacanya saja bernilai pahala yang luar biasa banyak. Kalau hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang lemah gitu. Jadi itu kan tidak dari Al-Quran, tidak ada jaminan bahwa itu pasti benar ketika sampai kepada kita. Terus yang kedua, juga pahalanya ketika membaca tidak sama dengan membaca Al-Quran, sedikit kan.
Allah Ta'ala berkata, siapa yang disibukkan dengan Al-Quran kehidupan sehari-harinya sehingga dia lupa doa kepada Allah. Jadi saking seringnya baca Al-Quran, zikir gitu, ingat kepada Allah. Jadi nggak sempat sampai doa minta kepada Allah, minta ini Allah, minta ini enggak. Tapi dia sibuk dengan baca Al-Quran, sibukkan dengan itu, sehingga lupa doa kepada orang seperti itu ya ada. Maka bagaimana nanti? Allah akan memberikan dia pahalanya itu lebih baik dari pahala atau eh, apa yang akan didapatkan oleh orang yang doa, lebih dari mereka yang suka berdoa. Insya Allah akan mendapatkan lebih. Nah ini bisa jadi ketika di dunia Allah segerakan bisa, atau misalnya tidak, nanti di surga di akhirat. Karena pahala itu Allah yang memberikan. Kadang-kadang ada ungkapan begini, yaitu kenapa orang dia sering rajin baca Quran, dia orang pondokan gitu, santri, hafiz gitu, kok hidupnya melarat, melarat tidak miskin. Jangan tertipu, karena tolak ukur orang bahagia atau tidak, tolak ukur orang sukses atau tidak, itu adalah nanti ketika di akhirat, ketika dia selamat dari neraka masuk surga, itulah keberuntungan kesuksesan yang nyata. Wa fadlu kalamillahi ala sa'iril balagh ka fadlillahi ta'ala ala khalqi. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang lain, bacaan yang lain, itu sebagaimana keutamaan Allah dibandingkan makhluknya. Ya nggak bisa dibandingkan. Bahasa Jawanya itu jiklek, jumlah nggak mungkin bisa. Allah kok dibandingkan dengan makhluk, tidak ada apa-apa. Allah itu kalau mau menciptakan makhluknya apapun itu, berupa apapun, manusia itu kecil sekali, tidak ada apa-apa. Bumi, langit, bahkan nyiptakan bumi lagi, itu Allah tinggal bilang kun, jadilah, langsung jadi. Allah tidak bisa dibandingkan. Ya Al-Quran ini luar biasa, jangan dibandingkan dengan Quran, apalagi dibandingkan dengan media sosial. Ya, tapi kalau kita itu biasanya karena banyak setannya ya kan, ketika baca HP itu kuat berjam-jam, 3 jam baca Quran baru dapat berapa halaman langsung ngantuk, langsung ngeluh capek, pedes. Matanya gitu. Itulah. Berarti kita belum menikmati ibadah, perlu introspeksi diri. Buat saya pribadi juga. Hadis berikutnya kita lanjutkan. Manzilatu qari'il Qur'anil 'amili bima fihi yaumil qiyamah. Kedudukan orang yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan isinya besok dari kiamat seperti apa? Dalilnya hadis Ibnu Umar, Ibnu Amr. Bedanya kata-kata ain mim ra, kalau belakangnya ada wawu begini nih, itu bacanya Amr. Tapi kalau nggak ada wawunya, bacanya Umar. Itu gak ada harokatnya. Ini ilmu baca kitab Google kan? Gitu. Hadis Ibnu Amr bin As. Semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya di sini siapa? Amr, Ibnu Amr, Abdullah bin Amr, juga Amr bin As. Dua-duanya sama-sama sahabat Nabi. Karena dua-duanya sahabat Nabi, maka didoakan. Maaf sudah ada yang lewatan. Jadi terkait link yang sama, ternyata share-nya salah. Jadi tadi share di beberapa tempat, saya khawatir mereka tidak bisa masuk gitu, karena memang salah itu, salah linknya. Ya kita lanjutkan lagi. Semoga Allah meridai keduanya, meridai Amr bin As dan anaknya Abdullah bin Amr. Dari Nabi SAW, besok yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wa rattil kama kunta turattil fid dunya. Dikatakan kepada para penghafal Al-Quran besok di hari kiamat dengan syarat tadi, seperti judulnya, dia tidak cuma hafal, tapi harus mengamalkan apa yang dia hafalkan. Kalau cuma hafal saja, tapi kelakuannya bertentangan dengan yang dihafalkan, maka akan celaka. Bahkan dulu
pertemuan pekan lalu sudah disampaikan ada orang yang hafal Al-Quran tapi ternyata oleh Allah dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Iqra wa rattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, bacalah kemudian tartilah. Bacanya dengan tartil, tidak diseret nanti seperti itu. Jadi harus pelan-pelan dengan tartil. Sebagaimana dulu kamu ketika di dunia membaca juga dengan tartil. Karena apa? Karena kedudukanmu di surga nanti tergantung sampai ayat di mana yang kamu hafalkan. Ternyata di akhirat nanti dites ya, nggak cuma di dunia aja sama ustadznya sama ustadzanya disuruh ujian murojaah, di akhirat nanti disuruh baca juga. Nah, orang yang hafalannya Al-Quran lebih banyak 30 juz lancar, insya Allah dia akan mendapatkan derajat tingkatan di surga nanti lebih tinggi dibandingkan orang yang hafalan di bawahnya. Hafalan sejuz kalah dengan yang hafalan 2 juz. Hafalan juz menang daripada yang hafalan cuma setengah juz. Ya, seperti itu. Nah, memangnya di surga nanti ada tingkatan-tingkatannya ya? Mungkin datanya seperti itu. Ada. Di surga itu ada namanya derajat. Kalau neraka itu taruh bedanya. Neraka dengan kata-kata darokat itu tingkatan juga, dan neraka jahanam, neraka wail, nerakanya masair dan lain-lain itu semakin ke bawah. Jadi tingkatan itu ke bawah itu semakin dahsyat siksaan, semakin mengerikan. Kalau surga itu derajat, darajat, tingkatan. Jadi semakin atasnya semakin atasnya seperti itu. Jadi yang paling tinggi itu derajat Firdaus, nah gitu. Nabi kalau kalian minta surga mintalah Firdaus, karena itu derajat yang paling tinggi. Di sana ada para nabi, para syuhada, para anbiya gitu. Minta Firdaus kalian. Nah, terus bedanya tingkat 1 dengan tingkat 2 seperti apa? Jangan dibayangkan seperti di hotel atau di apartemen atau di rumah kita yang tingkat rumahnya lantai 1 dan 2 jaraknya paling-paling 7 meter, 8 meter gitu kan, 10 meter kayaknya jarak nggak ada. Tidak seperti ini. Antara satu tingkat dan tingkat atasnya Nabi mengatakan di hadis lain itu bainas sama iwal, seperti antara langit dan bumi. Oh, kalau kita bayangkan lihat langit, kelihatan nggak langitnya? Kelihatan. Nah, kalau siang kelihatan biru, malam kelihatan bilang gitu. Itu nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Langit itu yang mana sih gitu? Nggak kelihatan kan? Kita mungkin apa itu namanya melambai-lambai. Wah, nggak kelihatan. Ada lagi nih kabar, mungkin kita pengen lebih gambaran biar tetap ingin surga, biar pengen masuk surga. Di surga itu tadi mengatakan akan mempunyai umur penduduk surga seumuran. Jadi yang sekarang sudah ibu-ibu sudah mulai keriput, nggak usah sedih. Nanti masuk surga jadi muda lagi. Wah, enggak, umurnya sekitar 30-an tahun atau 3 berapa saya nggak tahu ya tepatnya. Urubah atroba, sebaya enak, tidak menua, awet muda dan kuat. Plus berikutnya lagi tingginya, tinggi penduduk surga. Mungkin Anda sudah tahu, seperti tingginya kakek kita. Kakek kita siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kita punya kakek namanya Nabi Adam. Nah, itu kakek pertama manusia, Abdul Bashar. Nabi Adam tingginya di dalam hadis disebutkan situna dira'an, 60 hasta. 60 hasta itu, kalau hasta itu dari siku sampai ujung jari di hasta ini. Ini kalau saya jarinya agak kecil ya. Mungkin ada yang orang badannya besar, jarinya apa bukan jari hastanya ini bisa 1/2 meter. Ya. Dibuatkan saja 1/2 meter seperti kita waktu itu Nabi ngomong hasta Nabi tentunya 30, berarti bukan 30, situ nanti 60 hasta, berarti sekitar 30 meter atau mungkin ya 25 meter. Tingginya penduduk surga itu seperti itu, gede-gede.
Nabi Adam itu tingginya tinggi banget ya, pohon kelapa atau pohon sengon gitu. Nabi Adam itu beliau sudah meninggal. Cuma sekarang umatnya makin kecil nggak nyampe 2 meter gitu. Kayak yang tinggi badannya tinggi dikit dari temennya nggak usah lah sombong. Temennya 150, dia 170 kan kamu badannya kecil. Kita nggak boleh sombong terhadap jasad tubuh yang Allah berikan kepada kita. Karena seandainya Allah berkehendak bisa saja kita lahir dari keluarga miskin, pendek, hitam, bisa saja. Maka urusan dohir ini kita nggak perlu sombong. Kepada temennya dilarang, haram hukumnya mengejek temennya dalam masalah ciptaan, itu tidak boleh. Berikutnya, mana tadi? Sampai mana? Dan kelewatan satu sepertinya ini. Khirabil qulub wal buyut bitartih diwadilawatil Quran. Hati rumah itu akan apa? Akan hancur, angker, seram ketika ditinggalkan baca Al-Quran. Kalau rumah jiwa tidak pernah baca Quran, itu seperti rumah yang roboh. Lebih mengatakan ini dari Ibnu Abbas. Sekali lagi, kalau kata-kata Ibnu Abbas anaknya Abbas, tidak lain tidak bukan namanya pasti Abdullah bin Abbas. Walau meridainya ya Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhu, karena Abbasnya sahabat, Ibnu Abbasnya juga sama-sama sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an, orang yang di hatinya, di tubuhnya tidak pernah baca Quran, dia tidak hafal Quran juga, itu seperti rumah yang roboh, tidak kokoh, sedih, menyedihkan. Jangan sampai kita seperti itu. Berikutnya, man ahabbal Qur'ana yubshir. Barang siapa cinta Al-Quran, bergembiralah. Dalilnya apa? Hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an." Dari Ibnu Mas'ud lagi, namanya sudah bisa ditebak, Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Quran karena Allah tidak akan mengadab hati yang hafal Al-Quran. Wa inna hadzal Qur'ana ma'jubatullahi ta'ala, wa man dakhala fihi fa huwa aminun, wa man ahabba al-Qur'ana falyubashshir. Quran ini merupakan hidangan dari Allah. Silahkan yang mau ngambil, baca, hafalkan. Siapa yang masuk seperti jamuan, bisa Allah menghadirkan jamuan, tak masuk itu dengan mempelajarinya, menghafalkannya, seperti orang yang mengambil jamuan Allah itu. Dia akan aman, tentram hatinya, akan tenang. Barang siapa yang cinta Al-Quran, silakan dia bergembira. Kita insya Allah sebagai orang muslim wajib hukumnya suka terhadap Al-Quran. Kalau benci, misalnya ketika ditegur, kenapa kamu pakai di Al-Quran, tidak ada seperti itu. Angker tentang Al-Quran, dia marah, tidak terima. Oh, artinya berarti dia mungkin bukan orang Islam sebenarnya. Takutnya orang munafik. Karena kalau orang Islam tidak ada ya kebencian. Orang harus suka dan terhadap Al-Quran. Mungkin memang tidak hafal, karena memang belum menekuni hafalan gitu. Tapi harus rajin baca. Minimal itu rajin baca Al-Quran. Jadi sebagai seorang muslim itu harus punya sebutannya itu hizb. Hizb itu apa? Hizb itu jatah harian yang harus dibaca dari Al-Quran. Misalnya ini, saya punya hizb one day one juz, gitu, ada komunitasnya ya. Dutch one day one juz, itu bagus. Jadi tidak boleh memang satu hari kecuali harus menghatamkan baca satu juz. Nah gitu. Itu bagus sih. Jadi khatam Quran dalam 1 bulan sebagaimana sunnah Nabi. Yang kuat 2 juz, hari 2 juz. Ya kalau nggak sejuz nggak apa-apa, setengah juz boleh. Nggak kuat setengah juz juga, ya nggak apa-apa, 2 lembar tiap hari, tapi harus rutin. Itu namanya hizb. Nah, seorang muslim harus punya itu, hizb itu. Jangan sampai baca Qurannya cuma ketika Ramadan saja. Habis Ramadan sudah selesai ya kan Quran, kamu saya simpan di Al-Quran sampai berdebu, sampai
ketindihan barang-barang lain itu tidak seharusnya seperti itu. Berikutnya, satu lagi ternyata selesai katanya yang minas salaf man qala bi afdaliyatil qur'ani alal ghazwi. Ada dari orang-orang dahulu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu lebih utama daripada perang. Ini jangan dijadikan dalil, karena ini bukan ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanyai oleh Al-Humaidi tentang orang yang dia berjuang berjihad atau orang yang baca Quran, lebih pilih mana? Sufyan Ats-Tsauri menjawab, orang yang baca Quran itu lebih sukai daripada orang yang baca Quran. Karena Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekali lagi, ini bukan dalil untuk meninggalkan perang, karena tidak boleh dibetulkan. Nabi itu siapa sih yang lebih utama dari Nabi? Nabi manusia yang paling baik. Beliau rajin baca Quran. Sholat malamnya sudah saya ceritakan tadi, bisa sampai ulama yang zaman sekarang berjam-jam sampai kakinya itu pecah-pecah, dengan meletek pecah, gara-gara saking lama berdiri yang menopang tubuh. Zikir rajin. Beliau juga nikah, juga mengamalkan hal-hal yang lain, jual beli, makan, minum, tidur. Beliau orang juga berjuang, itu bertempur melawan musuh, bisa jadi dalam rangka melindungi kota yang diserang, atau bisa jadi menyerang daerah lain dalam rangka berdakwah, mengajak mereka masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, dan ancamannya beberapa hal, bisa jadi mereka takluk kepada negara Islam, jadi wilayah Islam dengan mereka bayar pajak, atau nggak mau mereka melawan, diperangi, dibunuh, ditumpas. Tapi melakukan hal itu semuanya, maka tidak sebenarnya kita pilih-pilih, aku nggak mau perang, nggak bisa. Tapi zaman sekarang memang perang itu nggak ada, karena tidak ada pimpinan ya, pemandu ini. Zaman Nabi ketika waktu itu, ya ketika Nabi menyuruh perang, semuanya wajib berangkat, tidak boleh ada alasan saya belajar, nggak boleh, kecuali Nabi yang nyuruh, karena Nabi tidak mungkin nyuruh semuanya kemudian nggak ada yang belajar, nggak mungkin. Kemudian disebutkan di Al-Quran, wa maka ada yang suruh kata, tidak sepantasnya orang Islam itu pergi semuanya secara keseluruhan, mereka berjuang semuanya, bertempur semuanya, enggak. Kalau lana farang min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi, Allah mengatakan seandainya dari setiap kabilah, setiap suku itu ada orang perwakilan gitu, orang yang dia tahaqquq fi, belajar agama termasuk Al-Quran, supaya apa? Supaya nanti orang yang berjuang itu dulu ketika berjuang lama perginya, jalannya menuju ke medan perang itu pakai kuda, pakai onta, dengan jalan kaki juga lama, nggak sempat belajar. Ketika pulang ada orang yang tinggal, yang tidak ikut perang, yang belajar agama itu bisa mengajari yang tadi berjuang, gantian, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita salah dalam memahami. Selesai bab pertama, alhamdulillah, tentang babnya apa judulnya kemarin ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran dan para penghafalnya. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut berikutnya. Sedikit lagi kita lanjut 2 cabang lagi sampai sini aja. Padahal kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Boleh tanya nanti di akhir sesi. Sedikit lagi. Oh, ada yang mau baca, silakan. Ada suara yang masuk tadi. Tidak ada? Kita lanjutkan. Al-babus tsani fi tarjihil qira'ah wal qari' ala ghairihi, keutamaan membaca dan pembaca. Maksudnya keutamaan bacaan dan orang yang membacanya di atas selain keduanya. Ini mirip dengan yang pertama ya. Imamatu qari'il Qur'an fil ibadah wa majarisi syura, tentang dijadikan pemimpinnya orang yang menghafal Quran dalam masalah ibadah, dia memimpin jadi imamnya gitu. Dan juga majlis syura, jadi pimpinan ketika rapat, jadi pimpinan pondok, pimpinan pesantren, itu harusnya orang yang ngerti Al-Quran, hafal, syukur-syukur hafal, paham isinya. Kalau dia jadi pimpinan pondok, Quran nggak ngerti, bacanya plek-plek, salah-salah, jadi gimana mau mengajari anak-anaknya nanti? Dalilnya apa? Dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Abi Mas'ud, orang Ansar itu orang Madinah asli yang menyambut kedatangan orang muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah.
Al-Badri, dia ikut perang Badar, veteran perang Badar, punya titel khusus. Allah meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumi aqramu li kitabillahi ta'ala, dan seterusnya. Ini hadisnya panjang. Orang yang berhak menjadi imam ketika pemilihan imam oleh DKM, pengurus atau warga gitu ya, siapa yang kira-kira mau jadi imam ini, yang pantas atau selainnya jadi imam, yang dipilih pertama itu adalah orang yang hafal Al-Quran dan paham isinya. Itu yang pertama dulu. Jadi bukan dari umurnya yang tua, enggak, tapi dari yang hafal Al-Quran. Bukan dari yang ganteng, enggak, dari yang kaya, enggak, dinilai dari Al-Qurannya. Itu keutamaan di dunia, ya kan, sudah kelihatan bahwa orang yang hafal Al-Quran itu, yang ngerti Al-Quran itu jadi imam itu berhak. Itu ketika pemilihan. Cuman kalau sudah ditetapkan, tiba-tiba ada pendatang datang ke situ, tamu atau orang asli situ tapi jarang di situ gitu, dia tidak bisa tiba-tiba dia nyerobot, saya hafal Quran, kan enggak apa itu Quran, nggak boleh seperti itu. Meskipun dia hafal Quran, karena yang lebih berhak jadi imam itu adalah orang yang biasanya imam, penduduk situ, asli situ, di imam rawatib. Nah, ini misalnya tamu tidak boleh tiba-tiba maju langsung jadi imam, tidak boleh, kecuali kalau disuruh atau dipersilahkan pulang rumah, itu beda ya. Berikutnya hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anaknya dan Abbasnya. Abbas kemana Nabi, Ibnu Abbas berarti sepupu Nabi. Dia berkata, kanal qurra, dulu di zaman Nabi kata-kata qurra, qori, itu adalah orang yang baik Quran pada dasar Nabi. Jadi bukan orang yang baca Quran dengan mendalil kurang gitu. Jika ada yang meninggal atau bukan itu maksudnya. Qori itu orang yang hafal Quran di zaman Nabi ini. Enggak cuma hafal saja, mereka paham isinya tentunya. Mereka itu adalah ashabul majlis Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka adalah orang-orang yang biasa hadir di majlisnya Umar bin Khattab ketika dia menjabat sebagai khalifah, pemimpin dunia waktu itu setelah Abu Bakar As-Siddiq. Wa musyawaratuhu qulan kanu aw syababan. Entah mereka itu tua atau muda, tidak peduli. Termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu salah satu dari Majlis Syura, Dewan Syuranya Umar bin Khattab. Waktu itu orang-orang tua pada meremehkan. Apa ini tuh, Umar bin Khattab, dia anak kecil ikut-ikutan dalam majelis ini, enggak layak. Akhirnya sama Umar bin Khattab dia buktikan, dipanggillah Ibnu Abbas, ditanya, dibuktikan di depan hadirin, yang mereka mengakui ternyata Ibnu Abbas orang yang punya keutamaan ilmunya luar biasa. Yang berdoa dari Nabi khusus dari Allahumma faqihhu fiddin, Allahumma alim ta'wil, ya Allah jadikan dia orang yang faqih, orang yang ahli fikih dalam agama, dengan paham, kemudian orang yang bisa menafsirkan Al-Quran sehingga dia ahli tafsir. Sering di kitab tafsir disebutkan oleh Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Abbas mengatakan begini itu beliau lah, dan beliau punya tafsir khusus ya, tafsir Ibnu Abbas dan Wirul Abbas gitu, tafsir Ibnu Abbas. Berikutnya satu lagi, membaca Al-Quran itu lebih utama daripada tasbih, tahlil, dan selainnya dari zikir-zikir yang ada. Nah, Imam Nawawi menyebutkan bahwa ini adalah mazhab yang benar yang dipilih di kalangan Syafi'iyah dan mayoritas ulama. Ada dalil-dalilnya, ada banyak, tidak disebutkan di sini. Memang ini ringkasan. Afdhalul dzikri memang ada di hadis yang lain, la ilaha illallah gitu. Tapi tentunya dalam pendapat seperti ini biasanya ada perbedaan, tidak satu suara, kadang-kadang ini gitu, beda-beda. Nah, yang rajin menurut beliau Nawawi adalah baca Quran yang paling tinggi. Kalau kita susul itu urutannya, la ilaha illallah, di atasnya itu Al-Quran, baca Quran, di bawahnya itu mungkin subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, dan lain-lain, dikit-dikit itu semuanya bagus, berpahala semuanya. Tapi baca Al-Quran itu paling tinggi pahalanya. Wallahu a'lam. Orang muslim, meskipun dia muslim, meskipun masuk surga, dia akan menyesal nanti kalau melewatkan waktu tanpa zikir. Seandainya dulu dipakai zikir, tentunya pahalanya akan lebih banyak lagi. Makanya sambil duduk-duduk kita isi. Mungkin ibu-ibu sambil masak, ngiris bawang, ngiris kentang, ngiris apa itu,
Jangan cuma kiri saja ngambil gosip, oh waduh sangat gosip. Bismillah, subhanallah, subhanallah. Saya ini subhanallah banyak kita dapat berapa subhanallah ini. Bapak-bapak sambil naik motor bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sambil zikir itu, pemakamannya itu zikir gitu. Wiridan. Yang punya baca Al-Quran sambil murojaah, kalau saya aneh sebenarnya ta'ala, kadang-kadang saya isi dengan baca Quran. Murni hafalan. Sambil baca juz ini gitu buat kadang-kadang ya lupa. Kalau lupa apa baca. Nah nanti pindah lagi surat yang lain dulu. Atau ketika sudah berhenti atau sampai nanti ketika mau pulang, buka dulu Qurannya di HP. Biar ada Quran upgrade, lanjutkan lagi. Sudah ingat kan sudah lihat. Nah, seperti itu. Insya Allah pahalanya luar biasa. Memang tak kelihatan. Insya Allah nanti di akhirat Allah akan berikan pahala itu dengan catatan kita harus ikhlas niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pertemuan malam ini. Alhamdulillah dapat bab 2 selesai. Insya Allah besok kita lanjutkan bab ketiga. Halaman berapa ini ya? 84 dari halaman 43 halaman. Masih banyak. Sebelum kita tutup, kita buka dulu sesi diskusi. Apapun itu, misalnya saya ada salah juga boleh dikoreksi, tidak mengapa. Atau ada pertanyaan atau ada yang masih mengganjal atau ada hal lain yang berbeda, boleh juga disampaikan. Tidak, silahkan. Waktu dan tempat kami bersilahkan. Langsung dibuka saja mic-nya dan boleh langsung bersuara. Pakai chat juga boleh, fitur chat tulis. Ada? Saya tunggu. Silakan Ibu. Ya, Ibu Kuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini mau tanya, tadi kan dikatakan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya besar dibandingkan dengan bacaan yang lain gitu ya. Ya. Kalau seandainya kita sudah rutin tiap hari membaca Al-Quran, namun satu sisi kita tidak tahu gitu, tidak paham ataupun tidak tahu arti dari yang kita baca gitu ya. Nah itu menurut Ustadz bagaimana gitu ya? Mungkin kita satu waktu kadang ya membaca terjemahannya gitu ya. Tapi ketika kita rutin membaca, kita ya sebenarnya belum paham gitu loh arti-arti yang kita baca itu gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana sebagai seorang hafidz atau hafizah yang dia di perjalanannya tidak istiqomah gitu ya, dalam arti mungkin banyak bacaan yang hilang gitu ya karena kesibukan dan sebagainya itu bagaimana hukumnya? Itu aja Us. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang dalam belajar Al-Quran ini tidak bisa instan ya Bu ya. Dalam menuntut ilmu apapun itu tidak bisa instan. Jadi instan itu istilahnya ketepuk gitu, seperti membalikkan tangan, nggak bisa. Dari tidak bisa langsung bisa, tidak bisa. Prosesnya panjang, bahkan anak itu belajar berjalan sedikit-sedikit dulu. Belajar naik sepeda juga sedikit-sedikit. Kita baca Al-Quran juga sedikit-sedikit. Dari Iqra dulu, dari mulai situ insya Allah sudah berpahala. Kemudian sudah bisa lancar baca Al-Quran, kita baca. Bacanya saja satu huruf bernilai anak 1. Dan dilipat gandakan 10. Cuma baca saja itu, Anda nggak ngerti artinya, insya Allah nggak ngerti artinya, pahala juga ada. Apalagi kalau tahu artinya, kemudian kita amalkan. Kenapa kita perlu tahu artinya ini? Bagaimana kita bisa mengambil manfaat untuk kehidupan kita, untuk aturan hidup kita. Kalau kita nggak ngerti isinya, kita nggak akan dapat manfaatnya. Hanya baca-baca saja, manfaatnya ada, pahala. Tapi kadang-kadang kelakuan kita terhadap tetangga tidak baik, orang tua durhaka, tapi durhaka ke orang tua. Karena nggak ngerti, ternyata di Al-Quran banyak perintah supaya berbakti kepada kedua orang tua. Wilwanidaini ihsana, Allah ulang-ulang gitu. Itu pentingnya belajar. Jadi nggak apa-apa misalnya baca Al-Quran belum mengerti artinya, tidak masalah, sambil jalan, tapi jangan berhenti, terus belajar, terus rutinkan baca arti. Jadi ada waktu misalnya kalau ini baca arti, kalau kapan itu hanya baca saja, itu tidak. Nah, pertanyaan berikutnya tadi Bu ya, tentang orang yang hafal Quran kemudian lupa
itu tidak boleh. Nah, tidak boleh dalam hadis ya, saya lupa bunyinya bagaimana ya. Intinya orang kalau sudah hafal Quran itu harus dijaga, tidak boleh lupa. Tapi kalau ternyata tetap lupa, nah itu insya Allah tidak dosa. Tapi harus ada usaha untuk menghafal, usaha untuk mengulang hafalannya itu ada rutinitasnya. Setiap habis maghrib misalnya ada sesi murojaah. Jangan sampai tinggal sama sekali dengan alasan sibuk apa, enggak buka Quran sama sekali, enggak baca Quran sama sekali, enggak ulang sama sekali, itu dosa. Tapi kalau kita sudah berusaha mengulang, ternyata tetap aja banyak yang lupa, nah itu insya Allah tidak dosa. Karena Al-Quran itu sulit, apalagi untuk menjadikan kita mantap hafal kuat 30 juz. Itu butuh proses yang panjang. Tidak cukup setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun juga. Kecuali Allah yang beri karunia bisa punya hafalan sangat kuat. Itu beberapa orang mungkin ada, tapi itu sedikit. Rata-rata butuh proses yang panjang. Seperti itu ya Bu ya. Insya Allah tidak dosa selama berusaha. Mungkin begitu Ibu. Barangkali ada yang lain ditanyakan? Silahkan. Masih ada 3 menit lagi. Kalau tidak ada akan saya tutup. Sepertinya cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang masih rancu atau apa bisa bertanya secara japri boleh ke admin Markas Sanad dan Qiraat PBGM itu. Beliau Ustaz Abidin boleh. Ke saya juga boleh. Bertanya terbuka kapan saja. Orang yang tahu ketika ditanyai menyembunyikan ilmunya itu dosa besar. Jadi saya wajib menjawab pertanyaan ketika saya tahu jawabannya. Kalau saya tidak tahu, saya akan katakan saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup kajian malam ini dengan hamdalah dan qabatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.